Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Di sini saya ingin menjelaskan terkait mata pelajaran akidah akhlak. Kemarin sudah membahas terkait membiasakan akhlak terpuji, dan yang sudah kita bahas terkait dengan ikhtiar dan tawakal. Lalu di sini saya ingin menerangkan tentang syukur. Apa itu syukur? Buat apa kita syukur? Dan lain-lain. Di sini nanti kita bahas bersama-sama, tentunya dengan video kali ini. Dan pastinya saya harap ketika anak-anak membuka video ini juga membuka buku paket pelajaran ya. Baik, kita memulai dengan membahas terkait pengertian syukur, karena kita akan memahami syukur. Dan di sini untuk pengertian syukur, kata syukur merupakan asal dari bahasa Arab, yang bahasa Arabnya berasal dari kata syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih, yang dimana secara istilah syukur ialah memberikan suatu pujian kepada Allah dengan cara taat kepada Allah, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur juga berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Baik, setelah kita memahami pengertian syukur, kita akan membahas beberapa bentuk dan contoh perilaku syukur. Jadi pada dasarnya refleksikan saja ya dicermati tentang kehidupan kita pribadi, dari anak-anak juga. Seringkali kita sebagai manusia lalai dalam menyukuri nikmat Allah dan menyadari betapa besar nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita atau dirinya. Dan maka dari itu dia akan merasakan dan menyadari hal-hal tersebut apabila nikmat itu dicabut dari dirinya. Contoh saja ketika nikmat berupa kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Ketika kita diberi sakit, kita akan merasa bersyukur kemarin diberi nikmat yang baik. Nah, setelah itu kita bisa memahami nikmat itu yang bagaimana cara memahami dan menyukuri suatu nikmat, karena bersyukur itu penting. Setelah itu ada beberapa bagian terkait syukur. Yang pertama, bersyukur dengan lisan, bilisan, maksudnya ia mengakui dengan lisan segala nikmat itu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangannya. Jadi kita sesuai yang sudah diatur oleh Allah, baik itu dari Al-Quran maupun hadis terkait larangan dan kewajiban kita. Dan bersyukur dengan hati, yakni mengosongkan hati dengan hati yang berhadapan kepada Allah dengan konsisten menjaga zikir akan keagungan Allah dan kebesaran Allah juga. Dan di sini saya terangkan terkait ciri-ciri perilaku syukur, yang dimana pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Seringkali kita mengeluh kepada diri sendiri, walah kok gini, bagaimana sih, itu namanya mengeluh. Jadi kita tidak boleh mengeluh, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat. Dan di sini nikmat, di sini ketika kita diberi nikmat sekecil apapun nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah bilisan. Mau membagi kebahagiaan kepada orang lain, ketika kita dibagi oleh rezeki oleh Allah, kita sepatutnya membagikan rezeki kita juga kepada orang lain, contoh bersedekah atau yang lain. Selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jadi
kita selalu bersyukur pada di sini. Jadi gitu ya anak-anak terkait bentuk dan contoh perilaku syukur. Selanjutnya kita akan memahami dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Jadi gini loh anak-anak terkait dampak perilaku membiasakan perilaku syukur. Jadi kenapa sih kita harus membiasakan syukur, bagaimana bersyukur, bagaimana memahami apa itu syukur? Itu pasti ada dampak positifnya. Yang pertama, dampak positif pertama yaitu mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kufur itu juga termasuk hal yang tidak baik dan harus kita jauhi. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap kholiknya, terhadap pemilik hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita harus bisa membiasakan diri terhadap perilaku syukur. Yang pertama, dengan kita ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Jadi jangan merasa kurang. Itu akan mendatangkan sifat tamak kepada diri kita. Yang kedua, memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Antara keinginan dan kebutuhan itu pasti beda. Kebutuhan itu hal yang paling penting untuk kita, sedangkan keinginan itu misal kita punya HP, yang penting HP ya udah buat belajar atau yang lain. Kalau keinginan kita ya kita memenuhi keinginan kita dengan membeli HP yang bisa buat game dan lain-lain. Itu hal yang harus kita bedakan ya anak-anak terkait keinginan dan kebutuhan. Lalu yang keempat, terkait semua yang kita punya adalah milik Allah, yang harus disampaikan kepada orang yang lebih berhak. Di sini kita pahami, karena ketika kita menjadi orang yang tamak, pasti kita tidak akan bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita pasti akan terhindar dari perilaku tamak yang bisa menempatkan rezekinya orang lain ya untuk orang lain, bukan untuk diri kita terus menerus. Karena itu sebagian daripada sifat tamak ya anak-anak. Mungkin terkait materi yang tadi bisa dipahami, bisa dibaca buku-bukunya, buku paket yang sudah dibagikan gitu ya anak-anak. Dan akhirul kalam, Bapak mengucapkan semoga bermanfaat atas ilmu yang sudah dipahami melalui video kali ini. Mungkin cukup itu dari Bapak, dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan dilanjutkan untuk kedepannya. Silakan bagi yang belum paham bisa menjapri Bapak atau bertanya di grup WA kelas. Karena sudah ada grup WA kelas kan. Mungkin cukup itu dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak ya. Semangat membaca buku yang sudah diberikan. Semangat.